Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala atas segala karunia yang Allah titipkan kepada kita semua, dengan banyak-banyak mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Masih Allah hidupkan kita, masih Allah sehatkan kita, dan masih Allah kokohkan iman dan istiqomah yang ada di dalam dada. Dengan iman dan istiqomah yang masih bersemayam di dalam lubuk hati kita, alhamdulillah masih bergetar hati kita mendengarkan seruan azan. Alhamdulillah masih bergerak kaki kita ini untuk melangkah menuju rumah Allah Ta'ala. Merenung kita sejenak ayah bunda, kemudian kita tanya diri kita ini, kira-kira apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Apalah agaknya yang akan terjadi kalau seandainya iman sudah tak ada lagi? Jangankan tak ada iman ayah bunda, lemah saja iman kita ini. Kadang-kadang sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga berkumandang suara azan. Sejengkal cuma jarak rumah ke masjid, di pangkal telinga azan berkumandang. Kalau iman dalam keadaan lemah, takkan bergetar hati kita mendengarkan seruan azan, takkan bergerak kaki kita untuk melangkah menuju rumah Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi mohon maaf tengah malam dia jadi bangkai di hadapan Allah Ta'ala, tak sanggup untuk solat tahajud walau hanya 2 rakaat saja. Betapa banyak orang yang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi dia tak sanggup untuk solat witir walau hanya 1 rakaat saja. Betapa banyak orang berbadan sehat, berbadan kuat, tapi ia tidak sanggup untuk solat subuh berjamaah. Alhamdulillah, dengan segala karunia yang Allah titipkan kepada kita, apapun bentuk ketaatan yang Allah perintahkan, alhamdulillah bagi kita begitu mudah untuk melakukannya. Bahkan alhamdulillah sampai detik ini masih kita cinta dengan majelis ilmu dan mulia ini. Nabi bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang kakinya mudah untuk melangkah menuju majelis ilmu, maka akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Pada akhirnya kita pun akan senantiasa bermohon dan berdoa kepada Allah, semoga nikmat sehat, iman dan istiqomah yang masih ada sampai detik ini, semoga semakin Allah kokohkan dan semakin Allah kekalkan sampai nanti ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu, orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, abang kakak serta adik-adik yang kami cintai, kita awali pertemuan kita maghrib ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda, maghrib ini kita belajar hadis yang pertama, yaitu dalam kitab Arba'inun Nawawi, 40 hadis pilihan yang ditulis oleh Imam Nawawi.
banyak sekali karya Imam Nawawi. Di antaranya karya Imam Nawawi itu ayah bunda yang kita kenal, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin juga ditulis oleh Imam Nawawi. Kemudian Imam Nawawi juga punya syarah hadis Sahih Muslim. Ada kitab Sahih Muslim, kitab yang sahih setelah Al-Quran itu direkomendasikan oleh ulama itu kan dua. Ada kitab Sahih Bukhari dan kemudian ada Sahih Muslim. Maka Imam Nawawi juga punya kitab syarah dan beliau yang menulisnya di syarahnya kitab Sahih Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Imam Nawawi juga menulis kitab yang ringkas sekali yang kita kenal dengan Arba'inun Nawawi, 40 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi. Maka di mukadimahnya itu kita baca, Bapak Ibu kami yang dirahmati Allah, yang memotivasi Imam Nawawi ini untuk menulis kitab ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di mukadimahnya itu dijelaskan, beliau mengutip hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafidhu ala ummati arba'ina haditsan." Siapa yang menghafal di antara umatku 40 hadis min amri diniha, tentang hadis-hadis berkaitan dengan urusan agama, ba'athahu Allahu yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama. Akan Allah bangkit dia nanti di hari kiamat bersama para ahli fikih dan bersama para ulama. Ini hadis menjelaskan betapa besarnya pahala kita menghafal hadis, juga betapa besarnya pahala bagi kita yang ingin menulis hadis. Hadis-hadis itu kan banyak, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian dipilih 40 hadis. Mau hadis tentang sholat, mau hadis tentang berwudu, mau hadis tentang baca Al-Quran, mau hadis tentang berjihad, mau hadis tentang berpuasa. Maka kata Imam Nawawi, hadis Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara umatku, kata Nabi, yang menghafal 40 hadis, maka nanti di hari kiamat akan Allah bangkit dia bersama para ulama. Kemudian bersama siapa lagi? Fuqaha, bersama para ahli fikih. Ulama itu siapa? Al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari Abu Darda, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahidan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang mau menghafal. Makanya di tradisi pesantren, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kitab Arba'in Nawawi itu wajib dihafal. Belum anak pesantren kalau dia belum hafal 40 hadis, khususnya yang banyak dibahas di pesantren-pesantren yang ada, khususnya kita di Indonesia ini adalah kitab Arba'in Nawawi. Maka luar biasa juga di mukadimah Imam Nawawi ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada sesuatu yang saya luar biasa takjub sekali dengan Imam Nawawi ini. Di mukadimahnya dia berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, qayyumus samawati wal ardin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, qayyumus samawati wal ardin, yang memangku, yang mengatur langit dan bumi, mudabbirul khalaiqi ajma'in, yang mengatur semua makhluk, ba'ithar rasulu salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafina lihidayatihim wa bayani syara'i'iddin. Ini masih mukaddimahnya tentang pujian. Ketika solawatnya, apa kata Imam, bagaimana Imam Nawawi bersolawat di dalam kitabnya dijelaskan, ahmaduhu ala jami'i ni'amihi, aku memuji Allah atas segala nikmat yang Allah berikan, wa as'aluhul mazida min fadlihi wa karamihi, aku minta kepada Allah agar Allah tambahkan kepadaku segala karunia-Nya dan kemuliaannya. Wa asyhadu alla ilaha illallahul wahidul qahhar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, zat yang maha satu, yang maha perkasa, al-karimul ghaffar, zat yang maha mulia, al-ghaffar lagi maha pengampun. Wa asyhadu anna sayyidana, dan aku bersaksi sayyidana, bahwasanya penghulu kita Muhammad dan abduhu wa rasuluh, Nabi Muhammad itu adalah
hambanya Allah dan juga Rasuluh dan seterusnya. Artinya di sini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Nawawi itu bersolawatnya ternyata pakai Sayyidina juga. Imam Nawawi dia solawatnya pakai Sayyidina juga. Imam Nawawi itu siapa? Orang yang lahir di tahun 600-an Hijriah dan beliau hafal banyak hadis. Makanya yang ingin saya sampaikan sebenarnya di sini, maka hati-hati kalau seandainya kita solawatnya tak pakai Sayyidina, lalu jangan sampai kita salahkan orang yang solawatnya pakai Sayyidina. Emangnya siapa kita dibandingkan dengan Imam Nawawi? Jangankan nulis 40 hadis, nulis 2 hadis saja kita tak pandai. Imam Nawawi itu Riyadhus Shalihin berapa banyak hadis yang dia tulis. Syarah Sahih Muslim itu kalau tak salah 6 jilid, itu karya Imam Nawawi. Maka sekali lagi kita boleh berbeda pendapat, tapi jangan kita merasa pendapat kita paling betul. Dan sekali lagi hormati ketika terjadi perbedaan pendapat. Banyak dalil-dalil yang dipakai oleh ulama bahwasanya kita itu boleh bersolawat dengan memakai Sayyidina. Ini sengaja saya singgung sedikit Bapak Ibu kami, karena akhir-akhir ini inilah yang diviralkan banyak orang. Sedikit-sedikit kemudian itu tak sunnah, itu bid'ah. Sedikit-sedikit itu tak sunnah, kemudian itu bid'ah. Apalagi ini bulan-bulan Rajab nih, bulan-bulan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kadang-kadang saya sedih, kadang-kadang diadu-adu argumen para guru-guru kita itu. Yang setuju dengan Isra Mi'raj Maulid Nabi, diangkatlah, dikemukakanlah ustaz ini, buya ini. Yang tak setuju dengan Maulid Nabi Isra Mi'raj, kemudian diangkat pula lah buya ini dan ustaz ini, diadu-adu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hal-hal seperti ini namanya khilafiyah. Maka kata Imam Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyikapi perkara khilafiyah itu, na'mal fi mattafaqna wa na'tadzir fi makhtalafna. Kita beramal pada perkara yang kita sepakati, kemudian kita ayo saling toleransi, saling berlapang dada ketika kita berjumpa dengan hal-hal yang kita tak seia tak sekata. Setuju Isra Mi'raj, buat. Tak setuju Isra Mi'raj, silahkan tak ikut Isra Mi'raj, tapi jangan disalahkan. Kita yang buat Isra Mi'raj pun jangan meremehkan orang yang tak ikut Isra dan Mi'raj. Setuju Maulid Nabi, buat, silakan buat Maulid Nabi. Tak setuju Maulid Nabi, jangan buat, hormati. Kita yang buat juga hargai orang yang tak Isra Mi'raj. Ingin zikir berjamaah, buat. Tak setuju zikir berjamaah, silakan zikir sendiri-sendiri. Mau kita kunut, buat. Tak setuju kunut, ya hormati orang yang berkunut. Makanya dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah yang ditulis oleh Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim ayah bunda, kunut saja banyak sekali pandangan imam-imam mazhab. Bagi Syafi'i, bagi Maliki, kunut di waktu subuh itu hukumnya sunnah muakkadah wal mudawamah, sunnah muakkad dan berketerusan. Bagi siapa? Syafi'i dan Maliki. Buka juga nanti kitab Al-Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, atau contohnya kitab yang lainnya Al-Khilafu Yamna'ul Ikhtilaf. Bagi Imam Hanafi, kunut di waktu subuh itu hukumnya bid'ah. Bagi mazhab Hambali, tak ada kunut kecuali kunut nazilah. Mana kunut nazilah? Gempa di Sulawesi, tsunami di Aceh, maka kita kunut nazilah. Bagi Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Sufyan Ats-Tsauri, ayah bunda, mazhab itu banyak, lebih dari 50 mazhab, tapi yang berkembang cuman 4 mazhab saja. Bagi Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Sufyan Ats-Tsauri, boleh kunut, boleh tak kunut. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, kita belajar kepada generasi-generasi salaf itu. Lalu apakah ketika mereka berbeda pendapat kemudian mereka saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya? Apakah mereka saling membid'ahkan, mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya? Mereka tak saling membid'ahkan, mereka tak saling mengkafirkan, tapi mereka saling menghormati. Dan di tengah umat Islam ini yang mulai pudar hari ini, ayah bunda, merasa manhajnya yang paling betul, merasa saya yang paling sunnah, merasa saya ini yang paling soleh, paling sesuai dengan Al-Quran, paling sesuai dengan hadis Nabi. Tak boleh kita seperti itu. Apabila kita merasa paling
Mohon maaf Bapak Ibu kami yang dirahmati Allah, celakanya iblis itu kenapa? Celakanya iblis itu apa? Karena merasa paling tadi Pak, merasa paling baik. Ketika Allah suruh iblis sujud kepada Nabi Adam, iblis tak mau. Kenapa kau tak mau iblis? Ana khairum minhu, aku kan lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar, engkau ciptakan aku ini kan dari api ya Allah. Wa khalaqtahu min turab, Adam itu kau ciptakan dari tanah. Maka sekali lagi Bapak Ibu kami, nanti kalau kita melihat realita terjadi perbedaan-perbedaan ulama dalam kehidupan kita, maka kita saling hormat menghormati. Ini nanti puasa akan dimunculkan lagi nih, tarawih 22 atau 44. Mau 2 boleh, mau 4 boleh. Yang tak boleh itu apa? Yang tak tarawih. Ini kadang-kadang yang tak tarawih yang banyak cerita. Yang tak tarawih yang tak banyak cerita. Mau kunut, tak kunut silakan tak kunut. Maka sedikit saya singgung Bapak Ibu, kembalikan ke kunut. Karena ini sekali lagi ini diviralkan lagi akhir-akhir ini. Akhirnya apa? Umat pecah jadinya. Karena apa? Tak pandai menghormati, menghargai antara satu dengan yang lainnya. Maka Imam Abu Malik Kamal bin Said Salim mengatakan, ayah bunda, di dalam kitab fikihnya itu Sahih Fiqhus Sunnah, kalau imam kunut maka kita makmum angkat tangan dan aminkan. Begitu caranya. Kalau imam kunut, kita angkat tangan dan aminkan. Contohnya di sini imamnya berkunut, kalau saya tak kunut, angkat juga tangan kita, diaminkan juga. Bagaimana kalau sekiranya, kata Imam Abu Malik itu ayah bunda yang dirahmati Allah, 4 jilid segini tebal kitabnya itu, kalau imam berkunut sementara makmumnya tak mau kunut, jahil kata Imam Abu Malik, bahasa awaknya bongak. Dan sebaliknya begitu juga. Jangan mentang-mentang kita terbiasa kunut lalu kemudian imamnya berkunut. Ini saya kutip pendapat Imam Abu Malik, bukan pendapat saya. Saya ini masih pelajar ayah bunda. Sekalipun tertulis di situ nama saya Dr. Haji Doni Putra LCM Hum, itu doktor itu pertanda saya itu masih bodoh, masih belajar. Makanya kalau ada kesempatan agak 3 kali lagi saya ambil doktor, agak 3 kali lagi. Mohon doakan saya ya bunda. Nah, kalau imamnya tak kunut, kita terbiasa kunut, bagaimana? Jangan mentang-mentang karena kita terbiasa kunut, imam tak kunut, sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Kita kunut sendiri. Nah, ini orangnya juga jahil nih. Tak mengerti, tak pandai cara menghormati dan menghargai. Ayah bunda yang dirahmati Allah, kita masuk hadis yang pertama. Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan dari sahabat nan mulia Umar bin Khattab. An Amiril Mukminin, dari Amir Mukminin Abi Hafs, bapaknya si Hafsah. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bapak Ibu kami, kalau kita belajar hadis, setidaknya kita mesti tahu 2 hal. Yang pertama namanya sanad. Yang kedua namanya matan. Yang pertama apa namanya tadi? Sanad. Makanya ayo kita belajar, kita semak Bapak. Apa kata Ustaz? Sunat kata dia. Sanad kata orang sunat kata dia. Yang kedua apa namanya? Matan, bukan mantan. Nah, ini yang muda-muda nih gara-gara nanti apa? Lagi jatuh cinta nanti mantan, atau baru diputuskan kaji tadi malam mesti 2 hal yang mesti dalam ilmu hadis, 2 hal mesti bersunat kemudian tinggalkan mantan, itu pula kata dia nanti. Dalam ilmu hadis setidaknya kita mesti kenal 2 hal. 1 namanya sanad, 2 namanya matan. Sanad itu apa? Rantai periwayatan hadis. Rasulullah, sahabat, tabi'in, sampai nanti penulis kitab itu namanya sanad. Contoh, Bapak Ibu dapat tahu ilmu majelis ilmu malam hari ini dari siapa? Dari Hamdan contohnya. Hamdan dapat informasi dari siapa? Dari pengurus. Itu namanya sanad. Kemudian ada namanya matan. Matan itu apa? Apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu disebut dengan matan. Maka dalam hal ini sanad perawi hadisnya adalah Umar bin Khattab. Saya yakin ayah bunda sudah kenal semuanya dengan sahabat nan mulia ini, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini dikenal sebagai sahabat yang tegasnya luar biasa. Dan Umar bin Khattab hijrahnya berbeda dengan hijrahnya para sahabat pada umumnya. Bagaimana hijrahnya Umar bin Khattab ayah bunda? Sahabat-sahabat yang lain hijrah kan dalam keadaan sembunyi
sembunyi. Termasuk Rasulullah sendiri hijrahnya dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Bagaimana dengan Umar bin Khattab? Umar bin Khattab hijrahnya tak sembunyi-sembunyi. Sebelum dia hijrah, kemudian dia berkata terlebih dahulu, wahai orang Quraisy, wahai orang Mekah, aku nak hijrah nih, kata dia. Aku nak hijrah, maka aku tawaf sebentar. Setelah dia selesai tawaf, ayah bunda yang dirahmati Allah, kemudian dia katakan, siapa yang nanti anaknya ingin menjadi yatim, istrinya menjadi janda, dia tak lagi berjumpa dengan mak dan bapaknya, tolong tunggulah aku di sana nanti, kata dia. Bisa di batas kota, kalau tak salah ketika itu di Jabal Abi Qubais kalau tak salah, ya bunda. Siapa yang nanti tak mau anaknya jadi yatim, istrinya jadi janda, tak mau lagi, tak takut dia untuk tidak berjumpa dengan ayah bundanya, silahkan tunggu aku nanti di bukit sana. Maksudnya apa? Bercekak kita terlebih dahulu. Umar bin Khattab ini kan dikenal, kalau dalam masa jahiliyah itu kita baca kalau bahasa kitanya preman pasar ukas, Pak. Kalau kita di sininya preman pasar bawah laganya, orang yang sangat ditakuti. Kalau dia di Jakartanya preman Tanah Abang, Herculesnya lah, lebih kurang seperti itu. Dia tinggi, badannya kekar. Umar bin Khattab ini, ayah bunda, sebelum Islamnya kalau ngazab orang itu takkan berhenti, bukan karena dia sudah sedih melihat orang yang diazabnya, tapi dia berhenti mengazab orang kalau dia sudah letih. Begitu dia. Bukan karena kasihan. Setiap dia mendengar ada orang masuk Islam, dicarinya. Setiap dia tahu ada orang masuk Islam, maka ia takkan segan-segan untuk menyiksanya. Dia berani sekali. Keberaniannya sebelum Islam tak berubah. Ternyata ketika dia sudah Islam juga keberaniannya juga luar biasa. Terbukti dengan dia berhijrah. Orang hijrah sembunyi-sembunyi, Umar bin Khattab hijrah dengan terang-terangan. Kenapa Umar bin Khattab hijrahnya terang-terangan? Apa sebab? Karena dia sudah yakin ketika itu bahwasanya yang dia sampaikan adalah suatu kebenaran. Sekalipun nyawa jadi taruhan. Ternyata begitu, ayah bunda. Orang kalau sudah Islam benar-benar sudah dia yakini, iman sudah kokoh di dalam dadanya, maka ia takkan takut-takut untuk memperjuangkan Islam, takkan takut-takut untuk memperjuangkan kebenaran, sekalipun nyawa jadi taruhan. Maka sampai akhir ini juga seperti itu, ayah bunda. Memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebenaran di akhir zaman ini resikonya setidaknya 3. Berapa risiko memperjuangkan kebenaran? Ada 3. 1, memperjuangkan Islam dan kebenaran di akhir zaman itu, satu resikonya akan dibully habis-habisan. Yang kedua, akan dipenjarakan. Yang ketiga, memperjuangkan Islam di akhir zaman itu akan dilenyapkan. Ini resiko memperjuangkan Islam. Sahabat tak takut-takut. Bahkan Tolhah bin Ubaidillah di dalam perang Uhud itu kita baca, ayah bunda, demi memperjuangkan Islam, demi membela Nabi Muhammad, menjaga Nabi Muhammad SAW, lebih dari 70 tusukan pedang bersarang di badannya. Tak takut-takut. Di akhir zaman memperjuangkan Islam itu akan dibully. Orang-orang dahulu juga dibully. Nabi Muhammad kan dibully juga. Dikatakan orang gila lah, tukang sihir lah, dikatakan tukang ahli syair lah, dan lain sebagainya. Dibully habis-habisan. Kedua, dipenjarakan. Siapa contoh ulama pernah dipenjara, ayah bunda? Sayyid Qutb, penulis kitab tafsir fi zilalil Quran, matinya itu di tiang gantungan, ayah bunda. Imam Ahmad bin Hanbal, imam 4 mazhab, juga pernah di penjara karena memperjuangkan kebenaran. Oh, tak kenal kami nama-nama itu, Pak Ustadz. Ayah bunda kenal dengan Buya Hamka? Kenal? Di Mabasuo. Oh, namanya Ustadz. Tengok di YouTube-nya, kami dengarkan MP3-nya. Buya Hamka memperjuangkan kebenaran juga di penjara. Curhat Buya Hamka dalam tafsirnya yang kita kenal dengan tafsir Al-Azhar. Buya Hamka itu kan banyak karangannya, ya bunda. Selain dari tafsir Al-Azhar, beliau juga penulis novel Tenggelamnya Kapal Van der Wijk di Bawah Lindungan Ka'bah. Nangis juga kami bacanya, Ustaz. Nonton filmnya pun demikian. Ketika sampai pada surat Al-Insyirah, Inna a'tayna Al-Insyirah, karena bismikallahumma ahyana, Pak. Kita baca sama-sama surah Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak
wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab fa inna ma'al usri yusra. Apa kata Buya Hamka dalam tafsirnya? Penulis tafsir ini sendiri, maksudnya aku, kata Buya Hamka, aku memahami betul makna fa inna ma'al usri yusra itu ketika aku ditahan 2 tahun 4 bulan dengan secara kezaliman dan dengan secara kesewenang-wenangan. Kalaulah diperturutkan, kata Buya Hamka, atas perampasan kemerdekaanku itu, maulah rasanya diri ini gila. Buya Hamka pernah dipenjara. Saya yakin ayah bunda tahu sabab-musababnya dari bacaan saya. Buya Hamka itu dipenjara kenapa? Bertentangan dengan penguasa yang ada di masanya. Penguasa di masa itu ingin merubah haluan negara dari Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila, ingin diganti menjadi Nasakom, nasionalis, sosialis, komunis. UUD 45 Pancasila itu mengakui Tuhan. Atas berkat rahmat Allah itu undang-undang pembukaan. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Undang-undang mengakui Tuhan, Pancasila mengakui Tuhan. Komunis tak mengakui Tuhan. Maka Buya Hamka ketika itu di antara ulama yang amat sangat vokal melawan kezaliman di saat itu. Makanya kemudian karena banyak yang tak senang, kemudian Buya Hamka di penjara. Di antara penderitaan Buya Hamka dalam penjara, ayah bunda curhat Buya Hamka kepada anaknya namanya Buya Irfan. Di antara penyiksaan itu, ayah bunda mohon maaf, disuruh Buya Hamka meminum kencingnya sipir penjara. Wal iyazu billah. Memperjuangkan Islam dan kebenaran itu banyak resikonya. Satu, dibuli habis-habisan. Yang kedua, dipenjarakan. Yang ketiga, bisa dilenyapkan. Nah, Umar bin Khattab tak takut sedikit pun jaga dengan itu semua. Maka berangkatlah dia hijrah. Tegasnya Umar bin Khattab, ayah bunda yang dirahmati Allah, Masya Allah. Umar itu tegas. Mana contoh ketegasan Umar bin Khattab? Jadi suatu ketika dia mengumpulkan gubernur-gubernur yang ada di bawah kekuasaannya. Gubernur Syam, gubernur Irak dan sekitarnya dikumpulkan. Rakernas lah agaknya sekarangnya Bapak Ibu kami. Rakernas. Dikumpulkan kepala-kepala daerah. Kemudian Umar membaca laporan dari kepala daerah tersebut. Maka ada satu yang amat sangat disukai oleh Umar bin Khattab, yaitu laporan dari gubernur Mesir. Namanya Abu Musa al-Ash'ari. Siapa namanya? Abu Musa al-Ash'ari. Ada satu lagi namanya Kiai Haji Hasim Ash'ari. Kalau Kiai Haji Hasim Ash'ari itu pendiri NU. Ini sahabat, namanya siapa? Abu Musa al-Ash'ari. Dibaca laporannya sama Umar bin Khattab. Ketika dibaca, bagus sekali laporannya, rapi, lebih kurang seperti itu ayah bunda. Maka kemudian Umar bin Khattab ingin berjumpa dengan sekretaris penulis laporan tersebut. Kalau kita sekarang barangkali lebih kurang sekdanya lah agaknya. Maka Umar kata, Abu Musa, sekdamu mana? Bawa sini, aku nak jumpa sama dia. Ini bagus laporannya ini, harus menjadi contoh bagi sekda-sekda yang lainnya. Bawa dia sini, aku nak jumpa sama dia. Kata siapa? Umar bin Khattab. Terus apa kata Abu Musa? Oh, tidak bisa dia jumpa dengan khalifah di sini. Kenapa? Ya pokoknya adalah, kata dia. Bawa ajalah dia ke sini. Tidak bisa, kata dia. Kemudian Umar bertanya, ajunubun huwa? Apakah sekdamu itu junub? Kata Umar bin Khattab. Enggak, khalifah. Terus kalau tak junub, kenapa dia tak bisa, tak mau dia berjumpa dengan aku di sini di Masjid Nabawi ini? Kemudian kata Abu Musa al-Ash'ari, sekdaku itu ini. Paham Bapak Ibu kami? Paham maksudnya? Paham? Sekdaku itu non muslim. Yang tadinya dipuji-puji oleh Umar bin Khattab karena mendengarkan sekdanya itu non muslim,
Ditamparnya pahanya Abu Musa al-Asy'ari, terlonjak dia ketika itu. Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Pecat dia katanya. Pecat dia. Kenapa? Kata Umar bin Khattab, kata Abu Musa al-Asy'ari, tak tahukah engkau dengan surat Al-Maidah ayat 51? Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, jangan engkau jadikan orang Yahudi, orang Nasrani itu sebagai pemimpin. Jangan kasih mereka jabatan. Tegas dipecat sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab juga sebagai sahabat yang merubah aturan Nabi Muhammad SAW. Di masa Nabi, orang ketika mabuk kan dipukul, didera itu kan sebanyak 40 kali. Di masa Umar bin Khattab digantinya, Bapak Ibu. Digantinya sama Umar bin Khattab, dera itu tak 40 kali tapi 80 kali. Begitu tegasnya Umar bin Khattab. Apa sebab? Ini 40 ini terlalu ringan, itu ijtihadnya Umar bin Khattab. Makanya digantinya menjadi 20 kali lipat. Makanya kemudian saya bingung. Kemarin ada yang mengatakan si dia itu mirip Umar bin Khattab, kata dia. Ada seorang pemimpin di planet Mars dikatakan mirip seperti Umar bin Khattab. Nabi pernah berdoa untuk Umar, ya Allah, kuatkanlah Islam itu dengan salah satu dua Umar. Apa kata Nabi? Kuatkanlah Islam itu ya Allah dengan salah satu dua Umar. Satu Umar bin Khattab, dua Umar bin Hisham. Ternyata yang mau menerima Islam itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Hisham tak diterimanya Islam. Umar bin Khattab sang khalifah mengharamkan miras, bahkan sampai didera sebanyak 40 kali. Makanya kemudian saya sedih betul ketika ada yang mengatakan ada seorang pemimpin mirip Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang mana? Jangan-jangan Umar yang dia maksud adalah Umar bin Hisham. Umar bin Hisham itu siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Kan kemarin viral, ada seorang pemimpin di sebuah negeri, tak usah kita sebutkan negerinya di mana, dia itu mirip seperti Umar bin Khattab. Makanya saya kata, Umar bin Khattab yang mana? Setahu saya Umar bin Khattab menghalalkan miras, yang ini nak melegalkan miras. Bergejolaklah ulama-ulama dari Sabang sampai ke Merauke. Akhirnya maka kemudian dirubah kebijakan itu. Ternyata kita kena prank pula. Pranknya di mana? Cuman beberapa lembaran yang dihapus. Wallahu a'lamu bishawab. Kita doakan pemimpin-pemimpin negeri kita ini benar-benar akan menjadi seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bukan seperti Umar bin Hisham, yaitu Abu Jahal. Amin ya rabbal alamin. Dah, sudah kita kenal sekilas siapa Umar bin Khattab. Sanad namanya itu. Kemudian matan hadis. Apa matan hadisnya? Qala, Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku mendengar Nabi Muhammad bersabda, kata Umar. Apa isi sabda Nabi? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amalan itu tergantung dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hanya sesungguhnya setiap orang itu akan dibalasi menurut apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, fahijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya itu akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha, siapa yang berhijrah karena ingin mendapatkan dunia serta kenikmatannya, awimro'atin aw ilamro'atin yang kihuha, atau dia berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka pahala hijrahnya itu tergantung dengan apa yang ia hijrahkan kepadanya. Amal itu tergantung dengan niat, dan Allah akan membalasi amal ibadah seseorang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Siapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ridho dari Allah dan Rasulnya. Siapa yang berhijrah karena dunia
atau karena ingin menikahi seorang wanita, maka pahala hijrahnya itu hanya sebatas apa yang dia niatkan dari amal hijrahnya tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, asbabul wurud hadis ini, kalau dalam Al-Quran kita mengenal asbabun nuzul. Asbabun nuzul itu sebab turunnya satu ayat. Kalau dalam hadis kita mengenal asbabul wurud. Asbabul wurud itu apa? Sebab turunnya hadis, sebab Nabi menyampaikan suatu hadis. Maka sebab hadis ini disampaikan oleh Rasulullah ayah bunda dalam kitab yang kita baca, di tengah sahabat-sahabat yang berhijrah, yang mana hijrahnya itu bersambung dengan nyawa, harta ditinggalkan, terpisah dengan anak istri, berpisah dengan kedua orang tua, berhijrah itu dengan nyawa jadi taruhannya. Nabi Muhammad itu kan nyawa jadi taruhannya. Kan tokoh-tokoh Quraisy ingin membunuh Nabi. Ketika Nabi Muhammad sempat selamat dari pembunuhan malam itu, kemudian diumumkan, siapa yang nanti dapat menjumpai, membunuh, menangkap Muhammad dalam keadaan hidup maupun mati akan diberi hadiah yang begitu banyaknya. Bunda yang dirahmati Allah, orang berhijrah bersambung nyawa. Orang berhijrah kemudian hartanya semuanya ditinggalkan di tanah Mekah. Siapa contohnya? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu ayah bunda tajir, orang kaya luar biasa. Ketika dia hijrah, dia tinggalkan semua hartanya. Nabi hijrah, bahkan anaknya dibawa ketika itu. Anaknya dibawa? Enggak. Istrinya dibawa ketika itu? Enggak. Aisyah kan masih tertinggal di tanah Mekah. Orang berhijrah bersambung nyawa, berhabis harta, terpisah dari orang-orang yang dia cinta. Tiba-tiba ada yang berhijrah karena ingin menikahi wanita Madinah. Dia hijrahnya bukan karena Allah. Hijrah itu kan ibadah ya bunda. Hijrah itu ibadah, tak gampang hijrah. Orang berhijrah berhabisnya, mempertaruhkan nyawa, berhabis harta, terpisah dengan orang-orang yang dicinta. Tiba-tiba ada yang berhijrah beramal karena ingin menikahi wanita Madinah, namanya yaitu Ummu Qais. Maka laki-laki yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais itu disebut di dalam sejarah, digelari dengan muhajir Ummu Qais. Laki-laki yang berhijrah karena ingin menikahi Ummu Qais tadi. Maksudnya di sini apa? Nabi marah kepada orang yang beramal, orang yang berhijrah bukan karena Allah tapi karena dunia. Makanya dikatakan balasan seseorang dalam amalnya itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Makanya ya bunda yang dirahmati Allah, hati-hati dalam beramal, jaga betul niat kita dalam beramal. Jangan sampai sedikit pun juga kita beramal karena selain Allah, tapi beramallah kita murni karena Allah. Orang Allah itu ayah bunda paling marah kalau hambanya beramal tapi bukan karena dirinya tapi karena dunia. Allah itu paling marah. Apa sebab? Kenapa Allah marah kepada orang yang beramal karena dunia? Karena dia sudah mengingkari janjinya. Janjinya. Janji yang mana? Janji yang minimal dalam sehari 5 kali kita ucapkan. Mana janji kita nih Pak Ustadz? Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro dan seterusnya sampai kita nanti inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sesungguhnya ibadahku, mau aku puasa, mau aku haji, mau aku sedekah, mau aku salat tahajud, mau aku umrah, hidupku wa mamati, bahkan sampai matiku, lillahi rabbil alamin, untuk engkau ya Allah Tuhan sekalian alam. Tiba-tiba dia ini berhijrah karena ingin menikahi seorang wanita. Makanya Allah marah kepada orang yang beramal, yang mana amalnya itu diniatkannya bukan karena Allah tapi karena dunia.
Satu lagi marah Allah itu kenapa? Ayah bunda, tidak senangnya Allah itu atas landasan apa? Di mana letak pahamnya terhadap ayat yang mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada yang setara dengan Allah. Tak ada yang sama dengan Allah. Sekarang dia samakan antara Khalik, maksudnya Allah, bil makhluk, dengan makhluk, yaitu ciptaannya. Maka di sini, di hadis ini dijelaskan juga ya bunda, siapa yang berhijrah karena dunia, maka dunia akan dia dapatkan. Siapa yang berhijrah karena ingin menikahi wanita, wanita itu akan dia dapatkan. Kan ujung-ujungnya menikah juga laki-laki ini ya bunda, menikah juga. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, sekalipun kita dapat dunia, tapi ingat dengan surat Hud ayat 15 ayat 16. Surat apa? Surat Hud ayat 15 dan ayat 16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون. Man kana yuridul hayatad dunya, siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, wazinataha, dan perhiasan serta kenikmatan yang ada di dalamnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, akan kami cukupkan, akan kami berikan kepadanya atas apa yang dia niatkan dari amal yang dia lakukan. La yubhasun, sedikit pun mereka itu takkan dirugikan, kata Allah. Ingat, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Mereka itu kelak di yaumil kiamah takkanlah dimasukkan kecuali ke dalam nar, kecuali ke dalam neraka. Wa habita ma sana'u, terhapus segala amal ibadah yang dia lakukan. Wa batilu ma kanu ya'malun, sia-sia segala amal soleh yang pernah dia lakukan. Siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia serta perhiasan dan kenikmatan yang ada di dalamnya, maka akan kami berikan kepadanya atas apa yang dia niatkan dari amal yang dia lakukan. La yubhasun, sedikit pun mereka takkan dirugikan, kata Allah. Ingat, di yaumil kiamah mereka takkanlah dimasukkan kecuali ke dalam neraka, dan sia-sia segala amal ibadah yang dia lakukan, dan tiada guna amal soleh yang pernah ia kerjakan. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, para sahabat kalau sudah berjumpa dengan surat Hud ayat 15 ayat 16 ini ayah bunda, mereka begitu tak tertahan air mata tumpah di pipi mereka. Kenapa sahabat begitu menangis, tertumpah begitu banyaknya air mata di pipi mereka kalau sudah baca surat Hud ayat 15 ayat 16? Mereka takut, mereka khawatir, jangan-jangan segala nikmat dunia yang mereka dapatkan itu karena mereka salah dalam beramal. Salah amal mereka itu di mana? Niatnya yang tidak betul. Tak betul niatnya itu di mana? Dia berniat bukan karena Allah, tapi karena dunia. Makanya di sini dijelaskan, siapa yang berhijrah, siapa yang beramal karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan dapatkan ridho Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang berhijrah, beramal karena ingin mendapatkan dunia atau karena ingin menikahi seorang wanita, dunia akan dia dapatkan, tapi ridho Allah tak akan dia dapatkan. Oleh karenanya ayah bunda, jaga niat kita dalam setiap amal ibadah kita. Niatkan semata karena Allah, bukan karena ciptaan Allah, bukan karena manusia, bukan karena atasan kita dan lain sebagainya. Ayah bunda, demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Sengaja kita sisakan waktu untuk kita berdiskusi. Mana yang bisa kami jawab, kami jawab. Mana yang bisa tak kami jawab, nanti jadi PR, nanti kita tanyakan kepada guru-guru kita. Silakan ayah bunda kalau ada ingin ditanyakan.
Tidak ada. Kalau tidak ada ya bunda yang dirahmati Allah, maka menurut penjelasan ulama ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dari hadis ini. Yang pertama ya bunda yang dirahmati Allah, niat merupakan syarat diterimanya amal ibadah kita. Maka perbuatan biasa, aktivitas biasa akan bernilai ibadah kapan? Kalau kita niatkan karena Allah. Ibu masak, itu kan kegiatan biasa, itu kan adat kebiasaan kita. Saya selesaikan satu nih Pak ya. Nah, adat dan kebiasaan akan menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah. Ibu masak, niatkan karena Allah. Ibu mencuci, niatkan demi mengharapkan ridha Allah. Kita ngupdate status di Facebook, niatkan karena Allah. Kita ngupdate status di Instagram, niatkan karena Allah. Apabila itu semua kita niatkan karena Allah, maka semuanya akan bernilai ibadah. Demikian dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.